Kembali di Breaking News Kompas TV, kita tadi sudah saksikan bersama ada pelantikan sejumlah menteri dan para kepala badan yang ini dalam konteks reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Tadi kami juga masih berbincang dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan analis politik dari Trias Politika. Mas Agung masih bersama kami? Ya, Mas Adi, aman. Ya, baik. Oke. Mas Agung, tadi kita sudah bahas Menkumham, lalu juga Wamenkominfo yang ada dua posisinya begitu ya, lalu juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Nah, sekarang saya ingin bahas juga Menteri ESDM dan juga Menteri Investasi, yang satu baru mengisi posisi baru, yang satu digeser begitu ya. Ini menarik juga karena ESDM kita ketahui merupakan salah satu menteri yang strategis menangani energi dan sumber daya mineral. Di sisi lain investasi. Investasi ini juga penting karena kaitannya mungkin dengan IKN kalau saya baca. Bagaimana Anda melihat dua posisi ini? Iya, kalau untuk posisi SDM ini memang jantungnya ya narasi keberlanjutan yang digaungkan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih. Sudah bertentu Bapak Presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki. Pak. Karena sejatinya kan semuanya itu berkesinambungan. Pak, mengingat ya rahmatullah. Sorry. Ya. Pak, mengingat Bapak juga pengusaha tambang Pak, dan Bapak juga sekarang menjadi Menteri SDM, untuk kepentingan ini bagaimana nanti dijaganya? Saya sejak dilantik jadi pemerintah sebagai kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha. Jadi udah selesai dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Artinya diproksikan ke nomini Pak? Oh, ngawur itu. Ya, maksudnya kan udah nggak megang langsung, jadi Oh enggak dong, kalau perusahaan saya jalan aja normal. Saya nggak lagi menjadi pengurus kan. Pak, soal koordinasi dengan Pak Rosan ini ke depan seperti apa? Karena Bapak kan kepala Satgas sebelumnya, dia statusnya. Pak Rosan ini adalah senior saya. Sebagian dari pekerjaan Kementerian SDM itu hilirnya itu ada di Kementerian Investasi, terutama menyangkut dengan IUP. Pasti saya akan komunikasi dengan Pak Rosan. Yang kedua menyangkut dengan Satgas. Satgas itu melekat pada jabatan. Jadi Satgas itu melekat pada jabatan Menteri Investasi. Begitu saya sudah pindah sekarang ke Kementerian SDM, ketua Satgasnya tetap Menteri Investasi yaitu Pak Rosan. Namun karena Satgas itu adalah Menteri SDM juga sebagai wakil ketua, pasti kami koordinasi. Dan sifat pengambilan keputusannya kan kolektif kolegia. Gitu. Ya. Untuk Pak Supratman, arahan dari Presiden yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya, terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan di antara satu undang-undang dengan yang lain. Jadi Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh karena tumpang tindihnya satu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tadi pagi kami juga setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih, beliau memesankan kepada kami untuk menjaga Republik ini. Jangan melakukan segala sesuatu yang perbuatan tercela dan insya Allah itu akan menjadi tugas yang akan kami jalankan. Berarti ini sinyal untuk lanjut ke kabinet Prabowo selanjutnya Pak untuk kalian bertiga? Bukan, karena saya sebagai kader Gerindra tentu wajib untuk sowan kepada beliau meminta izin doa restu dan tadi pagi kami diterima dan beliau hanya memesan itu kepada kami. Apakah akan melakukan bersih-bersih atau merombak di jajaran Kumham sendiri? Semua yang baik pasti tidak mungkin kita bisa, ini kan ada sebuah birokrasi ya, jadi apa yang baik ya tetap kita lanjutkan, yang tidak baik kita sempurnakan. Pak Prabowo nggak hadir di pelantikan tadi,
alasannya apa? Beliau ada kunjungan ke luar negeri ya, ke Australia. Pak, tapi Bapak ada komunikasi nggak dengan Pak Yasona sebelumnya? Saya berteman baik dengan Pak Yasona dan semalam kami juga kontak dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita rubah dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan. Pak, ada kekhawatiran ini terkait dengan karena kepentingan politik karena digantikan oleh menteri dari PDIP. Kalau Bapak menjawabnya gimana, Pak? Nggak ada masalah kalau soal itu kan kewenangan hak prerogatif presiden ya. Jadi tidak ada sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain-lain. Yang jelas presiden memberi kepercayaan, tugas saya untuk melaksanakan tugas itu. Pak Supratman, bagaimana komentar Bapak mengenai apabila ada dualisme partai politik dengan partai politik? Apakah Bapak, bagaimana komentar Bapak? Apakah akan cawe-cawe atau bagaimana ke depannya? Intinya semua harus kita lakukan secara objektif. Mana yang objektif kita lihat dari semua aspek legalitas yang cukup dan itu sudah memenuhi persyaratan undang-undang, kami akan berlaku adil. Pak, jabatan ini kan tinggal berapa bulan lagi, Pak? Apa ini maksudnya berlanjut ke untuk kabinet selanjutnya, Pak? Wah, itu saya tidak bisa menjawab itu karena tentu itu penugasan berikutnya dengan presiden terpilih. Pak Bahlil juga, Pak. Apakah ini maksudnya berlanjut untuk di kabinet? Ya, Bagian dari transisi. ini semuanya kan untuk menteri itu kan pembantu presiden. Jadi kita harus serahkan kepada yang punya hak prerogatif. Kita sebagai warga negara menjalankan aja apa yang diperintahkan oleh negara. Ya. 2 bulan terakhir ini Pak, akan strateginya seperti apa Pak? Untuk khususnya ada titipan dari Pak Arifin sendiri nggak Pak? Saya pasti habis ini saya akan komunikasi sama Pak Arifin karena saya sama beliau kan hubungan abang ade. Komunikasi kami kan sangat baik sekali. Jadi pasti yang sudah bagus saya akan lanjutkan. Kemudian saya akan tanyakan apa-apa yang menjadi PR yang harus saya selesaikan. Jadi bukan berarti ada pejabat baru masuk kemudian merombak kebijakan, nggak boleh. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Itu kan memang pemerintah harus begitu. Yang belum bagus ya kita sempurnakan bareng-bareng ya. Pak Rosan. Nah, ini yang paling Yang tinggal 2 bulan, Pak, apakah akan efektif bekerja, Pak? Karena sisanya hanya 2 bulan untuk pada Bapak. Apakah saya yakin semua pasti punya strategi ya. Masing-masing mempunyai style kepemimpinan. Justru tantangan bagi kita lah dengan waktu yang ada kita harus mampu memberikan kontribusi kita yang terbaik kepada bangsa dan negara. Ya silakan Pak Rosan. Ini Pak Rosan ini bos saya soalnya. Pak Rosan kan disebut ini adalah masa transisi ke pemerintahan Pak Prabowo nih. Nantinya bagaimana? Ya ini kan pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan oleh Pak Presiden Joko Widodo kepada saya. Dan ya amanah ini akan kita jalankan sebaik-baiknya. Untuk sisa waktu 2 bulan ini ya kita berikan yang terbaik dan karena kebetulan juga Menteri Investasi sebelumnya adalah udah seperti ini adik saya sebetulnya, jadi kita komunikasinya sangat baik dan kemarin malam kita sudah mulai bicara dan untuk supaya handovernya, supaya perpindahan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus karena program-program yang sudah dicanangkan ini harus kita selesaikan dan pencapaian-pencapaian yang sudah sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Menteri Bahlil ini ya kita akan teruskan dan tentunya akan kita sempurnakan sehingga target-target yang sudah dicanang ini bisa dilaksanakan dengan baik.